Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita fahami satu hal, terutama dalam perbedaan pendapat dalam soalan fikih. Perbedaan pendapat itu salah satu hikmah dan sunnatullah. Kenapa ada perbedaan pendapat? Karena pemahaman dan fikiran manusia berbeda. Oleh karena itu, tidak akan bisa satukan umat dalam satu pendapat. Yang bisa disatukan dalam satu pendapat kalau sudah ada jelas-jelas perintah atau larangan dalam ayat maupun dalam hadis. Kenapa muncul berbeda pendapat? Contohnya nisfu Sya'ban. Memang ada hadisnya. Ada hadis apa? Hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani salah satu ulama yang terbaik sedunia, yang sudah diakui sebagai ulama ahli hadis, teliti hadis ini dan beliau menyampaikan hadis ini sahih. Dan riwayat bermacam, ada Musnad Ahmad bin Hanbal, ada Musannaf Ibn Syaibah, ada Tabarani, ada Baihaqi, banyak riwayat. Yang di situ Rasulullah SAW menjelaskan, Inna Allah la yattali'u, Allah Subhanahu wa taala memandangkan atau melihat amalan-amalan hamba. Di riwayat Allah melihat hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, dan Allah mengampuni semua dosa-dosanya kecuali dua orang. Yang pertama, yang berbuat syirik, itu tidak diampuni Allah SWT. Kalau dia taubat, ya jelas dengan taubat Allah ampuni. Yang kedua, musyahin. Musyahin itu seorang penahan marahannya atau penahan dendamnya. Atau termasuk juga orang-orang yang suka menebar fitnah. Adu domba, isu orang sana, isi sana. Jadi perbuatannya tidak sesuai, malah dia memfitnahkan supaya ini berpisah umat, berpecah umat. Ini juga termasuk orang yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat hadis ini jelas-jelas menyampaikan keutamaan dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Di situ ini hanya satu-satunya hadis dalam bermacam riwayat. Disitulah muncul perbedaan, karena malam nisfu Sya'ban malam utama atau malam agung. Di situ Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Boleh enggak menghidupkan malam ini dengan salat malam? Ini muncul perbedaan. Kenapa muncul perbedaan? Karena memang tidak ada hadis yang kuat seperti ini yang menjelaskan jagalah salat malam di nisfu Sya'ban. Kalau memang tidak ada hadis yang memerintahkan menghidupkan nisfu Sya'ban dengan salat malam, boleh enggak kita lakukan? Jawab. Kenapa boleh tapi tidak ada perintah? Tidak ada larangan. Kenapa tidak ada larangan? Karena Rasul sudah menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban yang kita sudah sepakati hadisnya sahih. Kalau memang ada selebih itu, ini kan kewajiban, ini tugas Rasul. Kalau ada lebih daripada itu yang tidak boleh dilakukan, pasti Rasul tidak akan diam. Bisa Rasul berkata, malam nisfu Sya'ban memang malam agung, diampuni Allah dosa semua hambanya kecuali musyrik dan musyahin. Tapi jangan-jangan lakukan salat malam. Kalau tidak ada jangan-jangan di sini, inilah yang membuat muncul perbedaan pendapat. Karena malam itu adalah malam agung, apakah boleh kita menghidupkan? Ada yang baca Quran, ada yang salawat, ada yang zikir, ada yang salat malam.
yang punya dasar, alasannya Rasul tidak lakukan, silahkan. Anda tidak mau lakukan dengan dasar Rasul tidak lakukan salat malam khusus di malam nisfu Sya'ban, ya silahkan Anda tidak usah salat malam. Ini Anda punya dasar kan? Tapi tidak boleh Anda mengingkari orang lain salat malam, karena Rasul sendiri tidak pernah ingkari. Rasul sendiri tidak pernah melarang. Yang mau salat malam silahkan, yang mau tidur ya silahkan. Kenapa diributkan? Ini masalahnya. Apapun persoalan yang belum disepakati, ini harus difahami Bapak Ibu ya. Hafal ini kalau bisa, bukan hanya difahami, dihafal. Apapun persoalan dalam fikih tidak disepakati oleh ulama, ijma'. Faham ijma'? Sepakat. Tak ada satu pun yang keluar dari sepakatan itu. Kalau belum ada sepakatan dari ulama, umat itu masih dalam kebebasan. Yang mau A boleh, yang mau B boleh, yang mau D boleh. Tapi, dan juga harus difahami, tidak akan bisa ada sepakatan antara ulama kalau tidak ada ayat dan hadis yang kuat, yang tidak bisa muncul berbeda tafsiran. Kenapa bisa muncul perbedaan? Ini kan ada Syafi'i, Maliki, Hanafi kan? Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Maliki. Tapi kenapa dia berbeda sama gurunya? Karena beda pemahaman. Gurunya punya bawa Quran dan hadis kan? Imam Syafi'i bawa apa? Injil dan Taurat. Sama Quran dan hadis. Dia menghormati gurunya, tapi mohon maaf, anak punya pemahaman beda. Ini kan kemampuan fikiran manusia. Apalagi dikenal Imam Syafi'i sebagai orang ulama yang cerdas, termasuk dari sisi bahasa. Kalau Imam Malik lebih kuat ilmunya di sisi hadis, kalau Imam Syafi'i lebih kuat di sisi fikih. Ya di situ kelebihan masing-masing. Ini kan karunia Allah. Di situ orang yang punya kelebihan isi di sini, yang isi di situ umat baru bisa bersatu. Tapi jangan orang merasa diri, ana yang benar, yang lain salah. Ana dah mau tahu. Ada yang megang tokohnya, katanya, ana dah mau tahu selain qala Allah, qala Rasul. Yang menyampaikan kepada kita qala Allah dan Rasul siapa? Iman kita sudah waktu turunnya wahyu, kita ada di situ. Ada enggak? Kalau kita bilang tidak mau tahu selain qala Allah, qala Rasul, yang membawakan kepada kita qala Allah dan Rasulnya siapa? Ulama kan? Dan Rasul sudah menjelaskan, ulama para waris, ahli waris dari para Nabi, mewariskan Nabi. Artinya ilmu Nabi, para Nabi diwarisi oleh ulama. Ulama yang meneruskan, menjalankan. Beda masa, beda zaman, beda budaya, beda pemahaman, beda mazhab. Ini semua pengaruh dari zaman dulu sampai sekarang. Sampai orang bingung, mau ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah, mau puasa duluan atau belakangan. Malah saya bertemu seorang jamaah, dia salat lebaran 3 kali, Idul Fitri. Tanggal 28 karena dia ikut Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah apa di kampung mana itu? Kemudian dia ikut Muhammadiyah dan juga ikut pemerintah. Kata dia, kan itu namanya salat. Ya udah, tidak apa-apa, biar sama-sama. Kadang-kadang dia puasa tapi ikut salat lebaran. Ini kan sebenarnya salah satu persoalan yang kalau orang ulama pasti mengerti perbedaan itu. Tapi yang kasihan awam kan tambah bingung. Sekarang saya ikut siapa? Mau ikut ini atau ikut ini? Mana yang benar ini? Malah kadang-kadang kita lihat ada orang dari luar pun dia ikut negerinya. Dia orang asing, oh pusing, di Indonesia tidak jelas. Udah, dia dari mana? Dari Mesir. Udah, saya ikut Mesir aja. Padahal dia tinggal di
Supaya harus, Bapak Ibu, menurut saya, inilah saatnya jamaah kita ini, umat Islam di Indonesia, dinaikkan kualitas ilmunya. Naik, harus faham. Supaya jangan, karena saya punya prinsip, man kathura ilmuhu, qalla inkaruhu. Semakin banyak ilmunya, seorang akan sedikit mengingkari perbedaan. Kenapa sekarang banyak muncul ingkar, ini dah boleh, ini boleh, ini dah boleh? Karena mereka belum faham. Hanya faham dari satu sisi. Kalau kita perhatiin angka 7 bahasa Arab, bisa diketik angka 7 enggak? Bisa enggak? Enggak ada Arabnya. Makanya ada Arabnya dong. Masa penceramah orang Arab asli kok enggak ada Arabnya? Ada satu cerita yang saya buat dari angka 7. Kalau angka 7 Arab itu begini kan? Fe ya. Kalau 8 Fe balik ya. Saya waktu ada satu persoalan dapatan sama satu orang. Ujung-ujungnya tidak selesai. Udah saya bilang begini, saya tulis angka 7 V ya. Saya di posisi di sini, beliau di situ. Pak, tolong bacain 8. Maaf Pak, saya lihat 7. Maaf Syekh salah. 8. Maaf, inti belum faham. 7. Ribut 8, 7. 8, 7. Habis itu dia bosan. Belum faham ya apa yang saya maksud? Enggak. Udah begini. Karena inti megang pendapat ente, ana megang pendapat saya. Tak akan nyambung. Udah begini aja. Tolong Pak pindah, datang sini tolong sama saya sebelahan. Biar kita jadi sahabat. Begitu dia datang, ayo bacain apa? 7. Udah, ajak saya ke sana biar kita sama-sama sahabatan. Tapi di sebelah sana. Ayo. 8. Ternyata kata inti benar, kata ana juga. Kenapa ribut? Cuma masalahnya perlu kita sedikit memposisikan diri di mana. Padahal sebenarnya dua-duanya benar. Tidak ada yang bawa kufur. Kita udah yang buat nisfu Sya'ban kafir masuk neraka. Alhamdulillah dah sampai masuk neraka. Jadi cuma masalahnya ada sedikit, karena memang dah ada ayat ya ayyuhalladzina amanu jagalah salat malam nisfu Sya'ban, atau tidak ada perintah, tapi di sisi lain tidak ada larangan. Itu aja. Karena di sini inti tidak menerima perintah, saya tidak menerima larangan, karena prinsip Rasulullah SAW ada perintah atau larangan. Dan banyak hal yang lain seperti itu. Dan tidak ada dasar kuat alasannya kita tidak boleh lakukan kecuali yang dicontohkan oleh Rasul. Bapak Ibu, ada satu kaidah Rasulullah SAW punya prinsip. Kalau ditawarkan dua hal, ada yang terbaik, yang terbaik itu sudah nomor 1 yang terbaik. Ada yang termudah. Kira-kira Rasul milih yang mana? Tahu kenapa? Padahal ada yang lebih baik daripada yang mudah itu. Demi umatnya, supaya tidak beban dalam ibadah, supaya tidak rasa berat. La yukallifullahu nafsan. Bapak Ibu, Islam memang indah, indah betul. Saya justru semakin banyak belajar, semakin tahu diri bodoh. Jadi orang-orang malah justru semakin tinggi ilmunya, semakin ketahuan bodohannya. Berarti kita belum apa-apa. Jangan ada orang merasa, oh alhamdulillah saya sudah. Jangan. Teruskan belajar. Sungguh subhanallah, semakin banyak kita akan melihat, semakin terasa keindahan Islam. Semakin akan mendalami begitu luasnya Islam.
menghormati manusia, menghormati perbedaan, menghormati pemahaman. Itu luar biasa. Dan kita tetap, Bapak Ibu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan ulama? Siapa yang bisa faham Quran dan Sunnah? Ya, ulama. Oleh karena itu ulama harus betul-betul yang takwa, yang ikhlas, amanah. Begitu dia memimpin jamaah, dia terangkan. Jangan Bapak Ibu memahami, kalau saya di posisi, saya tidak memerintahkan jaga salat malam nisfu Sya'ban, dan saya tidak larang. Yang mau silahkan, yang tidak mau silahkan. Prinsip saya seperti itu. Saya ikut sahabat sejak dulu, tabi'in yang sudah bertemu dalam sahabat, seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Saya punya sanad, dapat sanad dari guru ke guru, silsilah, tahu sanad silsilah, megang tasbih sampai Imam Hasan Basri. Sampai Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu gurunya, guru beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Jadi salah satu pendapatnya beliau misal seperti kunut. Ini juga termasuk salah satu yang dipersoalkan. Kunut subuh boleh atau tidak boleh. Malah ada yang terlalu lebay, ya, betul, terlalu lebay. Sampai ada orang yang membatalkan salat seorang yang tidak kunut subuh. Atau ada sisi lain, ada orang yang terlalu membatalkan salat orang atau membid'ahkan salat seorang yang lakukan kunut subuh. Jadi sebenarnya saya lihat dua-duanya berlebih-lebihan, lebay. Prinsip saya apa? Yang mau kunut boleh, yang tidak mau kunut boleh. Sudah selesai. Anta makmum, imamnya bagi kunut, ikut. Tak mau ikut, ya terserah. Kenapa ribut? Kenapa diributkan? Oleh karena itu Bapak Ibu, saya harap, oleh karena itu salah satu perjuangan saya di Indonesia, terutama khusus untuk jamaah-jamaah saya ini, saya memperjuangkan supaya kita bagaimana memiliki kualitas ilmu yang insya Allah sederhana tapi dalam. Faham dalam? Jadi betul. Kenapa? Supaya apapun yang kita hadapi, saya tidak mau Anda belajar di sini terus beributan sama orang di luar. Jangan. Tapi Anda punya prinsip, Anda sudah ngerti. Terima kasih. Yang sesuai pendapat kita, yang tidak sesuai pendapat kita, tetap sama-sama hormati. Udah sampai kapan umat ini masih terus begini keadaannya? Umat Islam di Indonesia umat yang terbesar. Coba bayangkan kalau bisa bersatu, luar biasa kenikmatan yang kita hadapi. Dan tidak akan mudah dan gampang muncul aliran-aliran yang sesat. Sekarang gampang muncul aliran Ahmadiyah dan yang lain-lain. Dan menurut saya al-haq dan yang benar nyata dan jelas, dan batil juga nyata dan jelas. Yang kita minta satu, saat Bapak Ibu baca Al-Fatihah, rasakan ihdinas siratal. Itu yang dirasakan. Ya Allah, memang sekarang Indonesia lagi menghadapi bermacam-macam pemahaman, perbedaan, sampai tertanam kebencian, tertanam bermusuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada di antara semua yang sudah menghadapi persoalan ini sampai membuat umat bingung, malah orang bisa tersesat. Ya Allah, selamatkan. Dengan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Bapak Ibu, begitu Anda lagi salat, tolong kalau bisa, apalagi lagi salat sunnah, boleh stop sebentar ya. Maksud saya stop apa? Begitu Anda baca ihdinas siratal mustaqim, stop sejenak ya, sebentar aja, rasakan, hayati, supaya di dalam salat kita bisa betul termasuk kita bukan hanya salat biasa, tapi isi daripada salat bermunajat, memohon, ya Allah, umat ini sudah berantakan, saling menyiasatkan, saling membidahkan. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya tidak mau menjadi orang tersesat, tidak mau jadi orang hati hitam gara-gara perbedaan.
Silahkan ada perbedaan, tapi jangan ada perbedaan hati. Hati ini harus terjaga. Yang kita sudah tahu, seorang yang jaga hatinya, jaga perasaannya sama orang lain, Allah masukkan dia surga. Ini amalan yang begitu luar biasa. Karena kita harap ridha Allah. Sayang sekali kalau kita beribadah dan kita merasa diri benar dan suka menyalahkan orang lain, ternyata kita yang jadi salah. Walaupun ibadah kita benar, tapi karena perasaan kita terhadap orang lain menyalahkan ibadahnya, seolah kita di posisi Tuhan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kita hamba, bukan Tuhan. Masalah ibadah benar atau salah urusannya sama Allah. Bisa orang salah ibadah tapi niatnya baik, Allah bisa terima. Bisa orang benar ibadahnya tapi orangnya riya, tidak ikhlas, ditolak. Jadi masalahnya di sini bukan masalah kita yang benar atau tidak, masalahnya petunjuk, taufik. Ini kuncinya, taufik dari Allah. Itu yang kita selalu jaga. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa. Minta betul-betul bersama, buka hati, tunjukkan hajat dan kemiskinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa. Kita harap kunci taufik malam ini, insya-Allah Bapak Ibu semua mendapatkan kunci taufik. Kalau kita bisa dapat kunci taufik, subhanallah, semuanya lancar. Dunia lancar. Ini taufik tidak bisa terikat dengan hal ibadah saja. Dalam rumah tangga memerlukan taufik, dalam urusan dunia memerlukan taufik, dalam belajar perlu taufik. Dalam perjalanan menuju ke rumah, pulang ke rumah, datang dari rumah, ini memerlukan taufik. Supaya tidak salah jalan, tidak nyasar, tidak apa. Ini semua kan perlu taufik. Itu yang dimaksud hidayah yang tertinggi, yang diharapkan oleh semua orang, termasuk ulama, para awliya, para salihin, adalah hidayah taufik. Yang dimaksud dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nabi kita Nabi SAW memohon itu, ihdinas siratal mustaqim.